Tolong selamatkan Pak Afgan. Jangan biarkan dia mati. Hidup Pak Afgan itu penting. Bapak membutuhkannya dan semua orang peduli sama dia. Om hanya tidak memperhitungkan kalau Afgan ada di sana kan. Dan sebenarnya Om hanya ingin membunuh Isyana. Seandainya sekarang ini saya punya bukti, Om sudah dikubur di dalam tanah di bawah sana. Kamu itu sangat dramatis sekali, Axel. Semuanya berantakan. Mereka semua sudah gagal. Afgan gak seharusnya ada di tempat itu. Dan harusnya Isyana sudah lenyap saat ini. Dan sekarang, Axel terus mengawasiku. Situasi ini mulai di luar kendaliku. Di mana cucuku? Aku harus ketemu sama dia. Aduh, Mama. Pak Indra. Setelah sekian lama kita... Bi, ini kalungnya kemana nih? Ini punya istri saya ini. Saya akan kasih ke dia. Buat istri saya. Kemana? Kamu yang mencurinya? Hah? Enggak, Pak. Saya nggak ngambil kalung itu. Mungkin Bapak yang salah tempat naruhnya, Pak. Salah tempat? Maksudnya apa? Kamu tahu nggak? Sebentar lagi istri saya melahirkan. Dan ini adalah simbol dari awal kehidupan kami. Jadi nggak mungkin saya naruh sembarangan. Saya tahu ini kamu yang ambil kan? Dan saya nggak suka ya. Ada pencuri di rumah ini. Enggak, Pak. Sumpah saya nggak curi, Pak. Selama ini saya sudah mengabdikan hidup saya untuk rumah ini. Selama ini saya melayani keluarga Pak Indra sejak saya masih kecil. Dan sekarang menantu perempuan saya mau melahirkan, Pak. Saya perlu biaya banyak, Pak, untuk rumah sakit. Kalau Bapak mecat saya, gimana nanti, Pak? Saya biayain menantu saya lah melahirkan. Laki-laki saya tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi keluarga, Pak. Oke. Karena kamu sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, saya nggak akan lapor kamu ke polisi. Terima kasih, Pak. Cukup. Udah ya. Saya nggak mau dengar kamu lagi. Terima kasih, Pak. Keluar kamu. Beruntung kamu. Saya masih ada belas kasihan sama kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah kamu kembali lagi ke sini. Dia harus segera dioperasi sesar karena bayinya kesulitan untuk keluar. Enggak, Dok. Enggak. Saya masih mampu ngedorongnya kok. Saya mampu, Dok. Gak bisa, Bu. Kamu harus segera melakukan operasi sesar. Karena ini sangat membahayakan untuk bayi kamu. Bu. Ibu. Kita kan dapat uangnya kan, Bu. Jangan biarkan mereka ngambil bayi aku, Bu. Iya. Kamu tenang ya. Kamu tenang. Ya Allah. Aku harus bagaimana? Operasi sesar butuh uang. Pihak rumah sakit gak akan peduli aku miskin atau enggak. Aku bingung, ya Allah. Dari mana aku bisa mendapatkan uangnya? Ayah bayi ini di mana ya? Lagi di jalan. Maya. Dia entah di mana. Mungkin sedang menghamburkan uangnya yang sedikit itu untuk minum-minuman dan berjudi. Dia benar-benar tidak peduli dan tinggalin istrinya yang sedang hamil seperti ini. Dan yang saat ini sedang berjuang melahirkan anaknya. Dan mungkin anak itu gak akan selamat.
Iya, Mai. Kamu tenang ya. Suami kamu pasti datang. Ibu. Aku gak mau kehilangan bayi aku, Bu. Aku baru saja diusir dari rumah Pak Indra. Seperti anjing liar. Dan sekarang aku gak punya uang. Aku gak punya apa-apa. Nggak bisa menolong cucuku juga. Sabar, Mai. Cuma Allah penolong kita sekarang, Mai. Kita pasrahkan semuanya pada Allah ya. Kamu tenang. Mai, Ibu keluar dulu ya. Iya. Ibu yang sabar ya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah. Aku pikir Bi Ida, Mas, yang mencuri kalungnya. Mas, kalungnya kan udah ketemu. Mas minta maaf ya sama Bi Ida dan ajak dia kerja di rumah kita lagi. Kamu suruh saya minta maaf sama pembantu. Kamu tahu kan, mereka itu ada untuk melayani kita. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk mikirin mereka. Nanti mereka keluar, pasti ada lagi yang menggantikannya. Udah lah ya, nggak usah buang-buang waktu untuk bikin mereka. Sekarang yang kamu pikirin, bayi kita, ya. Cucu nenek Bobo. Banget dong. Ih, cantik banget. Banget. Kok Bobo terus? Kok kamu dingin banget badannya? Cucuku. Cucuku. Bangun. Cucuku meninggal. Kalau Maya sampai tahu dia bisa hancur dan mati. Kok dingin ya? Nia, ada apa? Bayi ini nggak bernapas. Ayo bawa ke ICU. Di sana. Ya Allah, kamu masih hidup. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, di sana. Ya Allah. Mana yang luka, mana yang sakit di sana? Aku nggak terluka.
Tapi Pak Afgan, karena dia yang nyelamatin nyawa aku. Kamu harus bersabar ya. Kamu doakan dia. Semoga dia sehat lagi. Semoga dia selamat. Amin. Amin ya Allah. Kamu adik perempuannya Afgan ya? Kamu doakan terus ya kakak kamu. Semoga dia diberikan keselamatan. Bukan, Nek. Saya bukan adik perempuan Afgan. Saya tunangannya. Nama saya Nadia. Nadia. Afgan baik-baik aja kan? Dia akan selamat kan? Ibu, itu kan dapat uangnya kan, Bu. Jangan biarkan mereka mengambil bayi aku, Bu. Kenapa saat melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Dia akan selamat kan? Iya. Afgan itu anak yang kuat. Dia pasti akan selamat. Pokoknya kita doakan sama-sama. Semoga dia selamat dan sehat. Ya. Makasih ya, Nek. Dan makasih udah doain dia. Adisti, kamu dari mana aja sih? Hah? Masa seharian kamu gak pulang ke rumah? Pasti schedule arisan Mama di cancel ya. Makanya Mama ada waktu buat sadar kalau aku semalaman gak pulang ke rumah. Maaf banget ya, Ma. Maaf banget. Mama jadi kehilangan hidup glamor Mama yang selama ini Mama jalani. Mama semalaman gak tidur. Mama khawatir sama kamu. Mama juga telepon kamu. Tapi kamu gak jawab. Maksud kamu kenapa? Kok Mama sekarang peduli sih sama aku? Dulu gak pernah. Gak usah sok peduli, Ma. Kamu tau gak? Sikap kamu belakangan ini benar-benar menjebalkan. Sekarang Mama jadi berpikir, kenapa Raffi keluar dari rumah ini? Karena sikap kamu. Sikap kamu yang menyebalkan. Kamu sadar dong. Kenapa Mama jadi nyalain aku? Mama jadi lempar batunya ke aku ya? Harusnya Mama sadar kalau aku itu produk didikan Mama. Jadi kalau Mama salahin aku, sama aja kayak Mama salahin diri Mama sendiri. Udah lama, aku gak mau debat lagi sama Mama. Aku males drama. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit karena Afgan lagi berjuang buat hidupnya. Kalau kita gak ke rumah sakit sekarang, kita gak akan dapat harta warisan keluarga dari Yan. Isyana.
Isyana, di mana dia sekarang? Apa dia selamat? Atau Isyana terluka? Suster, di mana Isyana? Bapak tenang dulu ya, Pak. Bapak baru saja melalui kondisi kritis. Bapak jangan banyak gerak dulu. Sebentar, saya periksa di luar ya. Suster, kondisi Afgan gimana ya? Pasien sudah sadar. Alhamdulillah, syukurlah kalau Pak Afgan udah sadar. Oke, yaudah. Kalau gitu saya boleh masuk ya, Sus ya? Tunggu, kondisi pasien saat ini belum sepenuhnya pulih. Hanya 1 orang saja yang boleh masuk. Yaudah, kalau gitu saya yang masuk ya, Sus. Saya calon istrinya. Maaf, siapa yang bernama Isyana? Saya, Sus, kenapa ya? Pasien menyebutkan nama Isyana. Sepertinya dia ingin ketemu dengan Anda. Sus, kayaknya suster salah dengar deh, Sus. Saya tuh calon istrinya, pasti saya yang pantas masuk kan? Maaf Mbak, tapi pasien ingin ketemu dengan Mbak Isyana. Silahkan Mbak. Bu. Afgan cuma mau ketemu Isyana. Dia nggak mikirin aku dan nggak mau ketemu aku. Kenapa aku harus berada dalam situasi seperti ini lagi? Situasi yang membuat aku seolah-olah nggak ada artinya di mata Afgan. Dan Isyana selalu aja jadi prioritas dalam hidup Afgan. Pak Afgan. Sana. Udah. Bapak nggak perlu bicara dulu. Tapi kenapa sih Pak? Bapak harus melakukan hal ini. Kenapa Bapak mau mengorbankan diri Bapak sendiri? Saya nggak akan pernah bisa maafin diri saya, Pak. Kalau Bapak sampai kenapa-napa. Bapak tahu nggak kalau ini adalah tindakan yang bodoh, Pak. Sangat bodoh. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menantimu, meski hati teriri. Maaf Pak, hanya boleh 1 pengunjung yang masuk ke ruangan.
maksa mereka nggak izinin aku masuk buat ketemu Afgan. Ini peraturannya kayak gimana sih? Aku tuh calon istrinya, sedangkan mereka ngasih orang lain masuk. Axel gimana sih? Nadia, kamu tenangin diri kamu dulu. Kita semua juga nanti dapat kesempatan untuk bertemu sama Afgan. Tapi itu semua harus atas izin dokter atau suster. Kamu juga pasti nggak mau kan mengganggu Afgan? Iya, tapi... Nadia, udah. Tenangin dulu diri kamu. Isyana. Iya, Pak. Kenapa? Kamu belum maafin saya. Kamu harus tahu apa yang saya ucapin. Apa yang saya lakuin itu bukan rasa bersalah. Itu bukan penyesalan saya. Semua berasal dari hati saya. Isyana, saya cinta sama kamu. Kemana rindu berlayar, Saya mencintai kamu, Isyana. mengakar, sepi memeluk bayang, runtuh. Percaya sama saya, ini gak seperti yang kamu pikirin. Saya nggak butuh penjelasan Bapak. Mau benar atau salah, Bapak sudah membuat keputusan. Jadi silahkan dilanjutkan, Pak. Isyana. Meski perih tak terurai, bayangmu masih menyala. Cinta terluka dan ku masih di sini. Pak Afgan, apa yang Bapak pikir cinta itu? Itu bukan cinta. Itu cuma rasa bersalah Bapak. Kamu selalu tutupin perasaan kamu. Kamu tutupin lewat tindakan kamu. Saya tahu kenapa, Isyana. Kenapa kamu gak mau bahas perasaan kamu. Pak Afgan. Udah Bapak minum dulu Pak, jangan banyak bicara dulu. Memakut sisa harapan, ragu menari berdua dengan kenang yang menawan. Cinta terluka, mendesak logika, menusuk sukma, merebutkan makna. Andai kau tahu, meski Bapak, mending Bapak istirahat aja. Sikap diam kamu ini bikin saya bahagia. Karena tanpa jawaban kamu pun itu udah cukup buat saya. jika waktu merestui kita, segala luka yang berbatu di dada. Cinta Kamu tuh sayang banget ya sama Afgan. Afgan itu segalanya buat aku, Nek. Dia satu-satunya keluarga yang tersisa buat aku sekarang. Ya pastinya. Apalagi dia anak terakhir. Pasti disayang sama kakaknya. Bahkan semua keluarga biasanya. Nenek tahu banget. Kamu pasti merasa sangat bertanggung jawab atas Afgan. Bahkan sampai dia dewasa. Terus nanti mungkin sampai menikah dan seterusnya. Alhamdulillah. Semoga hubungan kalian selalu terjaga dan berkah ya. Amin. Makasih ya, Nek. Nadia,
Pak, mereka nggak izinin aku masuk, Pak. Mereka nggak izinin aku ketemu sama Afgan. Kamu tenang dulu ya. Nanti Papa beresin semuanya. Tenang aja kamu. Papa, gadis itu panggil dia Papa. Itu berarti dia anaknya Indra. Anak itu tidak mati. Dia selamat. Anak yang aku gantikan, cucu yang telah aku kubur dalam hatiku selama 20 tahun, sedang berdiri di depanku. Nenek kenapa? Itu Pak Indra, papanya Nadia ya? Iya, Nek. Nadia itu putri satu-satunya Om Indra. Istrinya nggak lama meninggal. Dan nggak lama dari itu, mereka pindah ke tempat yang sekarang. Dia selamat, ya Allah. Dia selamat. Aku pikir telah kehilangan dia. Ternyata dia berada di depanku. Ini bener baik-baik aja. Iya, gak apa-apa. Nenek gak apa-apa. Ya Allah. Kemana sih Isyana sama nenek? Aduh. Bi, kok Kak Isyana sama nenek belum pulang ya, Bi? Lama banget. Bibi juga nggak tahu, Rehan. Bibi coba teleponin Kak Isyana sama nenek tapi gak diangkat. Lagi sibuk kali ya? Hati Bibi nggak enak, Rehan. Ya Allah, kalau sampai mereka kenapa-napa gimana? Jangan-jangan mereka kecelakaan. Gimana ini? Aku nggak mungkin diam aja di rumah. Aku harus keluar cari Isyana dan ibu. Perasaan aku nggak enak. Tenang aja. Nadia, tenang Pak, aja. ayo Papa lakuin sesuatu dong, Pak. Aku nggak bisa tenang sebelum ketemu Afgan Sayang, langsung. kamu tenang aja. Pasti Papa akan usahain. Enggak, Pak. Aku nggak bisa Papa tenang akan kalau aku nggak usahain ketemu semua. Iya, sama Papa Afgan ngerti, Papa langsung. Udah, kamu tenang dulu. Papa usahain semuanya ya. Ya, kamu tenang aja. Aku masih nggak menyangka bertemu dengannya di sini. Dia kini putus asa karena cinta anaknya Maya, cucuku yang hilang. Aneh. Kenapa Nek Ida ngeliatin Nadia kayak gitu? Nadia, kamu anak Maya, cucu perempuan yang pernah hilang dariku. Aku nggak akan membiarkan kamu menderita seperti ibu kamu. Nadia, kamu sekarang mau ketemu sama Afgan kan? Ayo, sekarang nenek bawa kamu ke Afgan, ya? Suster, saya mau minta tolong kasih tahu sama Isyana, tolong dia suruh keluar, karena masih banyak yang mau ketemu sama Afgan. Baik, Ibu. Sebentar saya cek dulu ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, permisi.
Makasih ya, Nek ya. Apa-apaan sih nih? Kenapa neneknya Isyana bersikap baik ke Nadia? Apa dia nggak tahu kalau Nadia adalah saingan Isyana untuk mendapatkan Afgan? Masya Allah, Isyana. Nenek. Dari mana aja sih kalian? Ya Allah, Ibu cemas banget. Kenapa nggak bisa dihubungin? Ngabarin dong kalau misalkan sampai kayak gini nggak pulang. Ibu cemas banget. Ibu takut ada apa-apa sama kalian. Ibu, ada apa Isyana? Pak Afgan, Bu. Pak Afgan masuk rumah sakit gara-gara nolongin aku. Oh, sebenarnya apa sih yang terjadi, Nek? Kamu baik-baik aja kan? Hah? Kamu nggak apa-apa? Ya Allah. Isyana mencintai Afgan sama seperti cucuku yang lain. Nadia, mereka berdua mencintai pria yang sama. Yang satu cucu kandungku, dan yang satu lagi cucuku yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Ya Allah, apa yang telah Engkau rencanakan? Engkau mengembalikan cucuku yang kukira telah tiada, tapi Engkau membuat mereka jatuh cinta pada pria yang sama. Apakah ini hukuman untukku? Hukuman atas dosaku karena pernah mengambil anak perempuan orang lain. Ya Allah, salah satu dari mereka akan sakit hati. Salah satu dari mereka akan terluka. Hukumlah aku ya Allah, bila memang harus ada yang tersakiti ya Allah. Biarlah aku yang menanggung semuanya ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jangan hukum mereka. Hukumlah aku ya Allah. Mereka tidak salah ya Allah. Hamba-Mu yang salah ya Allah, hamba hilaf. Jika takdir sekejam ini, maka aku akan mengubahnya. Eksyal mencintai Isyana. Eksyal pria yang lebih baik dari Afgan. Eksyal bisa membuat Isyana bahagia. Aku akan membuat Isyana dekat dengan Eksyal. Kamu tuh ya, paling bisa deh bikin heboh. Tiba-tiba ngilang, balik-balik kayak gini masuk rumah sakit. Afgan, Mama benar-benar khawatir sama kamu. Sampai semalaman Mama gak tidur. Nah, kalau kamu ada apa-apa, kamu bilang sama Mama, ya? Kamu itu benar-benar bodoh dan nekat, Afgan. Kalau peduli tuh ngomong, Kak. Kalau khawatir bilang. Akuin aja. Nggak kayak gitu cara nyampeinnya.
Pasti seru ya. Kok kamu tenang, nggak bikin ulah. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Afgan, sekali lagi ya. Kamu pengen makan sesuatu? Biar Mama beliin. Ma, nggak usah. Rehan. Iya, Nek. Main game melulu sih. Jangan digangguin, Nek. Rehan, kamu kan nyatet skornya Kak Excel sama Kak Afgan. Itu berapa nilainya? Ya, nilainya sama-sama 10, Nek. Kok sama-sama 10 sih? Bukannya Kak Excel 10, Kak Afgan 0. Itu kan sebelum Kak Afgan nyelamatin nyawa Kak Isana. Sekarang kan Om Afgan rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Kak Isana. Makanya Om Afgan nilainya 10. Gitu. Iya, benar. Benar. Sini udah. Sini ini. Mai, hidup itu banyak ujian ya, Mai. Terkadang kita udah ambil keputusan yang menurut kita yang terbaik, tapi ternyata kita menjalani selamanya beban dalam hidup kita dari keputusan kita yang kita ambil tadi. Iya, Nek. Hidup itu memang terkadang bisa kejam. Sesuatu itu bisa diambil dari kita dan kita tuh nggak sadar sampai-sampai kita tuh menyesal. Ya, mungkin pada akhirnya segalanya itu akan kembali pada Tuhan ya. Dan akhirnya segalanya akan kembali ke tempat yang seharusnya. Iya, Nek. Nek, Bu, Isyana langsung berangkat ke rumah sakit ya. Bu. Isyana, salam buat Afgan ya. Ibu doain semoga Afgan cepat sembuh. Amin. Nanti dulu, itu udah bawa satu lagi belum buat Excel? Buat Pak Excel? Iya. Kan Afgan bukan satu-satunya orang yang perhatian sama kamu. Ya kan? Excel itu udah nungguin di rumah sakit bermalam-malam. Terus inget gak waktu ayah kamu dirawat? Dia juga yang nolongin. Terus waktu Afgan kecelakaan, bukan main capeknya nungguin Afgan. Dia juga butuh asupan sup ajaib kamu. Ya kan, Mai? Iya. Kasihan. Masa Afgan sendiri makan? Excel cuma ngeliatin aja. Tega. Ya udah, aku ambilin buat Pak Excel dulu ya. Mudah-mudahan saja Isyana bisa dekat dengan Excel. Mungkin ini cara untuk memperbaiki segalanya. Pernikahan Afgan sama Nadia akan tetap dilaksanakan seperti apa yang kita sepakati bersama ya, Mita. Saya nggak mau ini pending atau ada perubahan sama sekali. Dan ini semua demi Nadia. Om Indra, Afgan sedang kritis di dalam. Adik saya sedang memperjuangkan hidupnya. Dan Om masih aja ngomongin soal pernikahan. Excel. Kamu jaga mulut kamu ya. Kamu bilang kalau saya egois. Adik kamu itu yang egois. Afgan selalu nggak bisa kasih kepastian. Sama Nadia. Om Indra, bukannya Om Indra sendiri tahu kalau Afgan itu tidak mencintai Nadia. Terus maksud kamu, Afgan akan mencintai perempuan malam ini? Itu. Mati. Perempuan malam itu cuma pantas bisa ditidurin. Cuma 1 atau 2 malam aja. Excel, kamu tuh punya planning apa sih sebenarnya? Kalau kau berani menghambat pernikahan Nadia sama Afgan, kamu akan saya hancurkan. Kamu tuh bisa seperti ini
Karena ada labelnya Daryanto. Kalau nggak ada, kamu tuh nothing, tau nggak? Nggak bisa apa-apa. Dengerin ya kalian semua. Semua harta yang kalian miliki semua akan lenyap dalam sekejap. Indra, jaga mulut kamu ya. Kamu tidak pantas ngomong kayak gitu sama Excel. Lagian sekarang ini Afgan sedang berjuang hidup. Terutama kamu. Excel, udah. Kamu gak usah emosi. Karena kamu gak pantas melawan orang kayak gitu. Afgan sedang berjuang buat hidupnya. Tapi belum ada tanda-tanda kalau dia mau meninggal. Dan yang lebih gilanya lagi, Om Indra dan Axel ribut besar. Aku tahu kamu lagi semangat banget buat ceritain semua ini dan kamu lucu banget kedengarannya. Tapi itu bukan yang aku lagi tanyain. Aku cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada sesuatu yang aku mau kasih tahu ke kamu. Bukan tentang Afgan, bukan tentang Axel atau Om Indra, tapi neneknya Isyana. Neneknya Isyana, maksudnya gimana? Ya, neneknya Isyana baru aja mempermalukan Nadia. Aku bingung deh, kenapa neneknya Isyana baik banget sama Nadia? Padahal kan Nadia yang udah merebut kebahagiaan Isyana. Aku yakin, pasti neneknya Isyana sedang merencanakan sesuatu. Kalau kamu lihat sendiri, pasti kamu ngerti maksud aku. Cara dia perhatian ke Nadia, cara dia menenangkan Nadia. Aneh deh pokoknya. Iya benar itu aneh sih, tapi aku yakin banget pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama nenek Isyana. But, menurut aku, informasi kamu itu masih belum jelas untuk membuktikannya. Makanya itu aku butuh bantuan kamu. Aku perlu kamu buat cari tahu tentang neneknya Isyana. Apapun itu cari tahu. Karena aku yakin, kalau ada masalah yang berhubungan sama keluarga Daryanto, pasti ada sesuatu di baliknya. Oke. Apapun soal keluarga Daryanto, apapun soal intrik, teka-teki, misteri, plot twist, aku pasti akan cari tahu. Don't you worry. Oke. Bye-bye. Hati-hati kamu ya. Mau ngapain kamu? Saya nggak mau ya. Kamu kasih makanan ini ke kakak saya. Tapi ini cukup. Emang kamu yakin? Kalau di dalam makanan ini nggak ada kumannya? Emang kamu pikir tangan kamu bersih? Apa jangan-jangan di dalamnya ada racun ya? Apaan sih? Lepasin nggak? Kamu jangan berlagak seperti itu. Kamu mau? Kamu mempertaruhkan nyawa Afgan. Kamu nggak tahu kan ada apa di dalam makanan nggak jelas ini? Risti, hentikan. Kali ini kamu lolos. Makasih Pak Axel. Tapi yang Ibu Adisti bilang tadi benar juga sih Pak. Saya nggak mau ngambil resiko. Dan Pak Afgan juga sekarang kondisinya masih lemah. Sini kamu duduk dulu. Isyana. Maafin ya soal Adisti. Omongannya nggak usah didengar. Nggak apa-apa kok Pak. Lagian yang Bu Adisti bilang juga benar.
Kapan ya terakhir saya makan sup seenak ini? Pak Axel, saya tahu kok ucapan Bapak tuh cuma buat menghibur saya aja. Saya nggak bohong, Isyana. Afgan juga pasti nyesel karena dia nggak bisa nyobain sup ini. Bapak berlebihan. Padahal itu cuma sup biasa aja. Ya, Bapak bisa dapat sup yang jauh lebih enak sih di tempat yang lain. Kamu salah, Isyana. Makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kesan. Pak, itu sup biasa aja. Ya paling isinya cuma racun. Sama yang kayak Bu Adisti tadi bilang. Ya, makanya Bapak hati-hati. Udah lebih mending gak usah dimakan, Pak. Ntar yang ada keracunan lagi. Kalaupun sup ini diracun, saya nggak apa-apa kok. Ya seenggaknya ini jadi makanan terakhir sebelum saya meninggal. Apaan sih, Pak? Jangan ngomong kayak gitu. Isyana, kamu harus tahu, kamu itu layak untuk dipuji. Ini bukan sesuatu yang berlebihan. Saya bicara soal fakta. Kalaupun orang-orang di sana banyak yang berbuat jahat, orang-orang yang mencurigai kamu dan berbuat jahat sama kamu, itu karena cuma belum kenal aja sama kamu. Apaan sih, Pak? Udah itu diminum dulu airnya, Pak. Ntar keburu dingin lagi. Isyana, Isyana. Hai sayang. Hey. How are you? Oh, you look so nice with this dress. Aku suka banget. Thank you. Kamu lagi ada apa sih? Kamu harus lihat sendiri. Aku yakin apa yang aku temuin sekarang bisa buat kamu seneng banget. Ya. Wow. Suatu kebetulan yang sangat indah. Dua orang yang biasa menjadi api dan air, lahir di rumah sakit dan tanggal yang sama. I know, right? Bi, kita harus cari tahu banget soal ini. Kita harus tahu lebih banyak karena aku yakin pasti ada sesuatu di balik semua ini. Apa ini ada hubungannya sama nenek Isyana yang selalu baik sama Nadia? Aku merasa ada yang aneh. Pasti ada sesuatu yang besar yang disembunyikan. Kok jadi semakin menarik ya? Kita harus cari tahu faktanya. Makanya itu harus menjadi rencana kita, Bi. Kita harus cari tahu lebih banyak lagi biar kita bisa memainkan permainan ini dengan sangat luas. Kita sekarang punya masalah, Axel. Hah? Masalah apa? Indra. Dia sudah mengadakan rapat dewan. Rapat dewan? Untuk apa? Kok aku nggak tahu informasinya sih? Ya mungkin karena kamu fokus dengan percintaan Afgan dan perempuan itu. Jadi mungkin kamu lupa sama perusahaan sendiri. Iya. Tapi rapat dewan untuk apa, Ma? Dia mau mengklaim pengelolaan dari Yanto Corporation. Aku pikir masalah apa? Mama tenang aja. Om Indra nggak akan bisa ngeklaim itu. Kamu bicara apa sih? Om Indra itu sudah mengklaim Indra sudah membeli saham itu 14%. Itu artinya saham dia itu lebih besar daripada kita. Ma, itu nggak mungkin. Aku selalu periksa data-data perusahaan. Sekarang itu mungkin, Axel. Karena Om Indra itu memanfaatkan situasi karena kamu sudah tidak fokus di perusahaan. Karena dia cari celah. Kalian kan lagi lengah, lagi nggak fokus di perusahaan. Makanya dia memanfaatkan itu semua. Oke.
Aku bakal beresin semuanya. Tapi mohon maaf Mas sebelumnya. Mama juga nggak usah ikut campur soal kehidupan pribadi aku. Oke, Axel. Mama selalu percaya dengan kamu. Kamu orang yang handal dalam urusan perusahaan. Tapi itu dulu. Sebelum kamu ketemu sama perempuan itu. Ini semua nggak bisa dibiarin. Om Indra benar-benar sial. Kamu orang yang handal dalam urusan perusahaan. Tapi itu dulu. Sebelum kamu ketemu sama perempuan itu. Apa benar, Pak? Bapak mencintai saya? Tuh, denger sayang. Hey Bi, kamu cantik banget pakai itu, aku suka. Bi, aku ada sesuatu yang kamu harus lihat, kamu harus kesini. Kamu nggak bertingkah kayak gini karena pasar saham lagi anjlok kan? You know me so well, tapi nggak. Kali ini sesuatu yang besar aku temuin. Ternyata Om Indra baru pindah di Jakarta 25 tahun yang lalu. Dan kamu tahu dia pertama kali beli rumah di sini di mana? Lihat ya. Di mana? Kamu hafal nggak? Ini rumah yang sama di mana aku disekap. Terus, ternyata Om Indra juga sebelum ke Jakarta dia tinggal di sebuah desa yang sama di mana keluarga Isyana tinggal. Tempat rumahnya sih ya sekitar, let's say about 50 km, so 50 km dari rumah sakit di mana Nadia sama Isyana dilahirkan. Menarik. Axel, Om Indra itu terus telepon Mama. Dia menekan Mama, dia menanyakan gimana perusahaan itu. Segera beri keputusan. Mama nggak perlu ngasih tahu dia apa-apa. Kalau dia pengen rapat direksi, ya biarin aja. Kalau dia ingin menguji seberapa dalam airnya, silakan. Tapi aku nggak akan pernah bisa diperas. Tidak untuk kekuasaan, tidak untuk kebahagiaan Afgan, tidak untuk permainan yang bahkan aku nggak peduli sama sekali.
Ternyata pengaruh perempuan murahan itu besar sekali dalam hidup kamu. Perempuan murahan itu seberapa harganya sih? Sampai kamu rela keluarga ini hancur. Begitu berharganya dia, sampai kamu lupa memperjuangkan sebuah keluarga. Itu bukan kamu, Excel. Kamu pejuang buat keluarga ini dari dulu, nak. Keluarga yang mana Mama Paramita? Keluarga yang Mama maksud itu sudah hancur semenjak Mama mengkhianati Papa. Semenjak Mama membawa Om Indra masuk ke dalam rumah ini. Keluarga itu sudah kehilangan jiwanya demi duit, prestasi kosong, dan kekuasaan yang gak ada artinya. Keluarga ini sudah mati bertahun-tahun lalu, Ma. Keluarga yang Mama maksud tidak membutuhkan kekuasaan, melainkan pemulihan untuk mengembalikan jiwa yang sudah lama hilang. Kalau Mama udah mulai gak nyaman dengan rumah ini, udah mulai gak kuat dengan keluarga ini, aku bisa apa, Ma? Kemarin aku udah mohon sama Mama untuk tetap di rumah ini. Tapi kalau Mama begini terus, kapanpun Mama boleh pergi. Kalau perlu, Mama bilang sama Om Indra untuk membawa semua yang dia punya. Karena aku dan Afgan, kita nggak akan pernah mengorbankan kebahagiaan kita demi sekeping emas.